kawasan pengelolaan. Kawasan pengelolaan ini meliputi pengendalian teknologi pembelajaran melalui perencanaan, pengorganisasian, dan pengkoordinatan, dan supervisi. Perkembangan baru memerlukan cara pengelolaan baru pula. Jadi ketika ada sesuatu yang baru itu tidak bisa hanya langsung terima, kita harus kelola dulu. Seumpama kita dikasih gula, teh, sampai panas, kita nggak bisa langsung minum sekali tiga-tiganya kan. Jadi kita kelola dulu sehingga menjadi es teh. Esnya belum ada teh hangat. Oke, jadi kawasan pengelolaan ini mencakup pada 4. Yang pertama, Mas, ada pengelolaan proyek. Hmm. Nah, di pengelolaan proyek ini menjelaskan seperti Bapak. jadi di proyek ini contoh ya, di proyek desain poster, pendaftaran sekolah itu. Nah, bagaimana kita mengelola desain poster ini? Yang pertama kan pastinya kita masa iya kan cari template kan enggak. Yang pertama itu kita siapkan, kita buka aplikasi dulu untuk membuat editor desain poster tersebut. Nah kan nggak langsung jadi satu. Nah, jadi kita pertama-tama ada tahap-tahapnya. Nah, apa yang harus kita kelola? Nah, di situ kan ada semisal kayak kalau di Canva itu ada elemen-elemen apa yang harus kita tambahkan. Nah, terus kayak fontnya itu apa yang bagus, dan logo-logonya itu kita harus kelola dengan baik. Iya. Nanti itu yang pengelola ya gitulah. Jadi bagaimana kita mengelola poster itu agar bisa baik dan bagus gitu. Dan selanjutnya ada pengelolaan sumber. Di pengelolaan sumber itu bagaimana kita mengelola segala sumber yang datang kepada kita. Contohnya itu kayak pengelolaan uang kas. Sumber di situ adalah uang. Jadi bagaimana kita mengelola uang ini sehingga dapat menjadi pembantu pendorong kita dalam melakukan pembelajaran efektif. Uang kas itu kita belikan proyektor, mobil angkatan kan bisa ya kan, mobil khusus angkatan, tulisannya apa aja, kayak gitu. Jadi itu disebut dengan pengelolaan sumber. Oke, ketemu sumber 3. Ada pengelolaan penyampaian. Nah di sini kan penyampaian pastinya kan tidak jauh dari materi. Di situ kan bagaimana kita mengelola menyampaikan materi ini kepada siswa tersebut, kan kita juga harus menguasai ilmu seperti ini gitu. Misal kalau kita mengajar di SD ataupun MI di jenjang dasar, nah gimana kita mengelola agar menyampaikan materi itu bisa dipahami oleh siswa tersebut. Enggak semisal kita ngajarnya di jenjang dasar terus menyampaikan materi pada kayak apa namanya, tempat materi saat SMA kan nggak pas. Nah, jadi kan harus dikelola dengan baik. Kalau anak SD ya SD, SMP ya cara menyampaikannya SMP, SMA ya SMA gitu. Nah, selanjutnya ada yang terakhir ini ada pengelolaan informasi. Pengelolaan informasi ini bagaimana kita cara melakukan perencanaan dan pemantauan, pengendalian cara penyimpanan, pengeksporan, pempublikasian informasi yang kita dapat. Jadi informasi itu tidak kita terima secara mentah dan langsung dibagikan. Kita harus merencanakan bagaimana cara menguploadnya, bagaimana cara menyebarkannya, seperti itu. Itu disebut dengan pengelolaan informasi. Mungkin demikian penjelasan kami terkait kawasan pengelolaan. Itulah kesimpulannya, bagaimana kita cara mengelola itu semua itu dengan baik, kayak sumbernya tadi, uangnya dari mana, bagaimana kita mengatur guru-guru ini harus rata, gajiannya harus rata, bukan gaji kecil gitu ya. Hidup Jokowi. Hari ini terkait kawasan pengelolaan. Jadi bagaimana contoh relevan, yaitu tadi pengelolaan uang kas, pengelolaan proyek dari pembuatan flyer, dan pengelolaan informasi dan pengelolaan sebagainya. Oke, demikian dari saya. Silakan ditutup. Baik, terima kasih untuk penyampaian pengelolaan tadi. Untuk sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar dulu.